Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Jumat malam hari ini, tanggal 9 Mei 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu ada di Indonesia, dan saya dipelihara Tuhan saat ini, saya ada sudah di negara Jordan aman. Karena besok akan melanjutkan ke Gunung Nebo, di mana Musa dipanggil Tuhan untuk mengakhiri hidupnya, hanya ditunjukkan tanah perjanjian. Demikian suatu hari kelak kita sama-sama tinggalkan dunia ini, kita punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Dunia akan hancur, sebab nanti kita akan baca firman Tuhan semua ikan dan nyap. Tetapi ya sabar kepada kita semua. Yesus sabar supaya semuanya kembali berbalik dan bertobat, karena suatu hari kelak dunia akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahman menyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Suatu hari kelak semua akan hancur. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Terima kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan akan selamanya, kekal selama-lamanya. Dalam Matius 24 ayat 35, demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, haleluya. Firman Tuhan kekal selamanya. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, amin, haleluya, kehormatan, kemaksuran, amin, dan keagungan, amin, haleluya. Segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Bapa-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah mulutku, pikiranku dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskan hidupku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami butuh firman-Mu, kami lapar Bapa, kami haus Bapa akan firman-Mu. Ku mau setia dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam.
Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sama saya, dan saya sudah berada di negara Jordan aman untuk bermalam di sini. Karena besok masih melanjutkan perjalanan ke Gunung Nebo. Masih berapa tempat yang harus saya kunjungi. Semua kan anugerah Tuhan. Semua akan lenyap, hancur. Firman Allah katakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 36, tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga pun tidak, hanya anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena Yesus suatu hari kelak sudah tentukan waktunya Bapa di surga. Fixed date, fixed time. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang jelas kita mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita membawa pelita dan membawa minyak bicara tentang firman dan Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu dalam rangka menanti kedatangan Tuhan, mari kita bersiapkan diri. Seperti kita mempelai perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kita cintai, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu saya dipelihara. Saya terima kasih sama Tuhan. Kalau saya di dalam keadaan sehat, semua karena kasih setia Tuhan, semua akan hancur, saudara. Ya, dalam surat 1 Yohanes 2:17 katakan, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari hidup sebuah pilihan. Bapak Ibu bersama saya adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan Yesus. Kita tidak hidup menurut gaya dunia. Tidak ingin hidup menurut keinginan daging kita. Tapi mari kita menurut kehendak firman Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah mengakhiri 2 Petrus pasal yang kedua. Saat ini berurutan pasal 3 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan tentang hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Amin. Rasul Paulus, ini surat yang kedua karena ini memang 2 Petrus kepada jemaat-jemaat di Galatia, kepada jemaat-jemaat yang perantauan. Ini juga firman Allah kepada kita semua. Supaya kita mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan yang besar. Ingetin peringatan-peringatan supaya kita ingat peringatan apa itu? Firman Tuhan. Supaya kamu ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dalam mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Amin. Mari kita selalu ingat akan perintah Tuhan, firman Tuhan. Maka kita rajin baca Alkitab, kita berjaga dan berdoa. Kita menantikan menyongsong kedatangan Tuhan. Ayat yang ketiga yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Itu orang-orang hidup menurut hawa nafsu. Memang saat ini sudah kita memasuki zaman akhir. Seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, saya mau baca. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saat ini sudah mendekati kedatangan Tuhan, saudara. Logikanya begini Bapak Ibu ya. Seperti contoh, hari kenaikan Yesus nanti tanggal 29 Mei. Ya, itu sudah fix tanggalan akan merah. Saya baca di kalender 29 Mei. Dan ini berjalan saat ini tanggal 9, besok tanggal 10. Berarti makin mendekati tanggal 29 dan suatu hari terjadi. Ya, tanggal 29 kita ibadah kenaikan Yesus. Dan setelah kita ibadah tentang 10 hari pencurahan Roh Kudus. Maksud saya berarti kalau sudah ditentukan fixed date, berarti makin waktu berjalan, makin mendekati dan suatu hari akan terjadi. Demikian sama kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan sudah ditentukan fixed date. Suatu hari akan terjadi, kedatangan Tuhan pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Mari oleh itu kita baca berikutnya. Supaya kita betul sungguh sama Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya Pak, ayat keempat kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia coba mereka seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau 5 gadis yang bodoh itu, dia lalai, dia tidur. Ya, karena menunggu kedatangan Tuhan, pikir, oh kok lama ya? Jadi artinya apa? Mereka tidak siap-siap. Baca
Matius 25 ayat 5. Tapi kan mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuk mereka semua lalu tertidur. Nah ini saudara, ini ciri-ciri orang-orang Kristen yang tidak mau berjaga dan berdoa. Dianggap kedatangan Tuhan masih lama dan hidup di dalam kedagingan. Tapi bagi saya hamba Tuhan, mari kita anak Tuhan punya kepekaan. Lebih bagus mengatakan kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Supaya kita mempersiapkan diri. Seperti kita kalau hujan mendung, lebih bagus kita mempersiapkan diri dengan membawa payung, saudara. Daripada nanti kalau bagi orang, oh enggak hujan, cuma mendung saja. Tahu-tahu sudah jalan kena hujan deras. Tapi bagi orang bawa payung enggak ada masalah. Karena sudah persiap. Demikian kita mari, payung rohani kita. Kita mau berdandan, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ayat kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dulu pernah terjadi loh saudara, kenyataannya waktu zaman air bah Nuh, ya, dunia sudah hancur air bah Nuh karena manusia tidak bertobat. Padahal Nabi Nuh sudah menyampaikan nanti lo akan datang hukuman Tuhan air bah, mari bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Tapi mereka tidak bertobat, begitu air bah datang mereka binasa. Demikian sama saya katakan, ayo kita mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita mau berdandan, kita mau rajin baca Alkitab, kita mau dengar-dengaran, dan kita mau mempersiapkan diri, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Coba saudara, nanti akan terjadi, ya, sesuai firman Tuhan akan terjadi hari penghakiman, kebinasan orang fasik akan terjadi. Itu mari kita mempersiapkan diri. Ayat 8. Akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Maksudnya begini saudara, dikatakan satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Artinya Tuhan itu penuh dengan panjang sabar. Sebetulnya Tuhan mau datang dalam waktu itu, tapi Tuhan memperpanjang masih 1000 tahun kesabaran Tuhan. Tapi sebaliknya 1000 tahun bisa seperti satu hari. Jadi artinya kita harus siap-siap. Karena itu waktunya Tuhan tidak bisa kita tetapkan. 1000 tahun bisa suatu artinya. Kalau bagi orang yang malas-malas, oh masih lama, masih 1000 tahun. Tuhan bisa langsung datang, saudara. Seperti ayat 9. Mari kita membaca ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu maunya Tuhan, berbalik dan bertobat. Jadi waktu kedatangan Tuhan satu hari masih diundur 1000 tahun. Itu arti kesabaran dari Tuhan, tapi Tuhan tidak lalai. Bukan berarti kalau sudah lama, wah lama-lama seperti tadi mempelai yang bodoh. Dibilang lama dia tidur, tahu Tuhan datang pada hari juga. Mereka tuh mari, kata firman Tuhan ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin, kata firman Tuhan. Semua akan hancur binasa. Bumi dan langit akan lenyap. Kata firman Tuhan di dalam Wahyu 21. Langit yang lama sudah tidak ada lagi. Bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Tuhan ganti dengan sesuatu yang baru. Demikian kehidupan kekristenan kita diganti dengan ciptaan yang baru. Untuk itu dari sekarang kita mempersiapkan diri. Kita mencinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Selalu saya katakan berjaga dan berdoa. Menyongsong kedatangan Tuhan, karena semua hancur dan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, tetap selamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita, karena Tuhan datang seperti pencuri, tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita mempersiapkan diri, berdandan,
berjumpa dengan mempelai laki yang sempurna Tuhan Yesus. Tetapi firman-Nya, haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Karena Tuhan sabar, Tuhan mau supaya kita berbalik dan bertobat. Mari kita mau berjaga, berdandan, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya saya mau berdandan seperti mempelai perempuan yang berhiaskan pengantin yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera. Saya dari negara Jordan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.